Sebelumnya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Fetiara. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh perbuatan yang merusak alam. Tetapi sebelum itu, saya ingin sedikit bercerita bahwa Bangka Belitung ini terkenal dengan penghasil timah. Nah, tetapi di samping itu, kita juga tidak asing tentu mendengar kata TI atau tambang ilegal. Nah, kalau kita berada di pesawat, lalu kita melihat ke bawah, itu sangat terlihat sekali ya bahwa Bangka Belitung itu wilayahnya banyak yang bolong-bolong, ya itu disebut kolong TI biasanya. Nah, itu banyak sekali terlihat di Bangka Belitung kalau kita berada di pesawat. Itu sebagai contoh saja ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini tidak usah jauh-jauh. Saya sudah mendokumentasikan beberapa kolong bekas penambangan timah ilegal yang berada di dekat daerah saya. Saya tinggal di Desa Rebo dan saya sudah mendokumentasinya. Mari kita lihat di video yang berikut ini. Nah, ini merupakan contoh kolong bekas tambang ilegal di daerah saya. Kita bisa lihat dari tanah-tanahnya itu. Nah, ini kalau hujan biasanya banjir nih ke samping. Itu biasanya akan mengganggu lalu lintas masyarakat di sini biasanya kalau banjir. Nah, setelah kita bersama-sama melihat hasil dokumentasi saya, TI di desa saya, kemudian saya akan membahas apa sih dampak yang ditimbulkan dari TI itu sendiri bagi lingkungan. Tentunya akan menyebabkan pencemaran. Nah, saya akan bahas nih satu-satu apa saja sih dampak yang dihasilkan dari tambang ilegal ini. Nah, dampaknya bagi lingkungan yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua ada pencemaran. Yang ketiga ada tanah longsor dan banjir. Nah, mungkin untuk poin ketiga ini kita sudah tidak asing lagi ya kalau tanah longsor dan banjir. Kan kalau bekas tambang ilegal itu nanti tanahnya itu jadi labil dan akan menyebabkan longsor. Nah, kalau hujan turun, nah itu bisa menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, yang keempat, yang salah satu dampaknya adalah berkurangnya populasi dan habitat satwa. Nah, poin keempat ini bisa kita kaitkan dengan Pancasila Buddhis yang pertama. Karena tempat habitatnya satwa, gara-gara TI, itu menjadi tidak ada gitu. Menjadi berkurang. Nah, oke baiklah. Contoh yang saya berikan tadi adalah hanya satu contoh kecil di antara berbagai macam contoh-contoh lain yang banyak sekali yang merusak alam. Nah, maka dari itu saya ingin mengingatkan dan mengajak kita semua untuk menjaga dan melestarikan alam agar tidak menimbulkan bencana. Nah, kita bisa memulai semua itu dari hal-hal kecil karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Sekian dari saya, Namo Buddhaya.